Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran IPS kelas 8. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita kali ini supaya kalian dapat menjelaskan makna dari kerjasama. Kemudian dapat mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN, serta dapat menjelaskan bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Baik anak-anak, selamat mengikuti materi berikut ini. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Apakah yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah menjamin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu tujuan. Faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Faktor pendorong yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antar beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN akan melahirkan kerjasama. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, tetapi Indonesia mengimpor beras dari negara Myanmar dan negara Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor pendorong yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Faktor penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Untuk perbedaan ideologi, faktanya tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua adalah konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam suatu negeri maupun antar negara akan mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama antar negara. Yang ketiga adalah kebijakan protektif. Suatu kebijakan pemerintah yang tujuannya untuk melindungi industri atau kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Tetapi dampaknya akan mempengaruhi hubungan antar negara, sehingga menghambat suatu kerjasama. Contoh, Indonesia tidak menerima impor pertanian karena akan mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Faktor penghambat yang terakhir adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Tetapi dalam kerjasama antar negara,
tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan inilah yang menghambat kerjasama antar negara. Berikutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama sosial dan budaya, politik dan pendidikan. Yang pertama, bentuk kerjasama di bidang sosial. Kerjasama antar negara ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama di bidang politik dan keamanan ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, serta kawasan bebas senjata nuklir. Kerjasama di bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama di bidang politik dan keamanan antara lain sebagai berikut. Kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan antara lain sebagai berikut. Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan kerjasama dan faktor-faktor yang menghambat dan mendorong terjadinya kerjasama internasional. Kemudian kalian juga sudah mengetahui bentuk-bentuk dari kerjasama di bidang sosial budaya, pendidikan, dan politik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.